Wabarakatuh. Kami kelompok 1 yang terdiri dari Mustahik Maliki, Nunung Indaswari, Isnawati, Isnarani Apriani, dan Khairul Kasmiani akan menjelaskan tugas yang pada mata kuliah pembelajaran dan asesmen yang efektif 2. Oke, di sini pada topik koneksi antar materi atau bagian koneksi materi. Yaitu judulnya pembelajaran dengan pendekatan culturally responsive teaching. Ini adalah salah satu tugas pada kuliah PPG Prajabatan gelombang 1 di Universitas Hamdan Lagi. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang kaitan materi fisika dengan tradisi budaya yang ada di Lombok. Di sini kami mengambil yaitu usaha dan energi pada fisikanya, kemudian pada budayanya kami mengambil tradisi Bisok Menik. Sebelum kita lebih lanjut menjelaskannya, di sini ada baiknya kita harus mengetahui apa sih tradisi Bisok Menik. Jadi tradisi Bisok Menik itu adalah suatu tradisi yang hidup di salah satu kabupaten di Lombok ini, tepatnya di Lombok Utara, yaitu bagaimana ibu-ibu membawa bakul yang berisi beras untuk dibersihkan di kali. Itulah secara garis besar tradisi Bisok Menik tersebut. Nah, sekarang timbul permasalahan, bagaimana cara mensinkronkan antara karakteristik peserta didik, kemudian karakteristik materi tadi yang dikaitkan dengan budaya, kemudian dengan materi prasyarat pada mata pelajaran fisika tersebut. Oke, di sini akan saya jelaskan pertimbangannya. Yang pertama, karakteristik peserta didik. Di sini case study-nya ada di Lombok Timur. Oke, karakteristik yang bisa dilihat di sini adalah pertama ada unsur religius, karena kita berada di salah satu pusat Islam yang ada di Lombok. Kemudian ada jujur, ada kolaboratif, ada kerja keras, ada kritis dan kreatif. Di sini kerja keras ini, kenapa kami memasukkan kerja keras di sini? Karena di Lombok Timur ini bukan hanya mahasiswa atau mahasiswi yang berasal dari Lombok Timur saja, ada dari Pulau Sumbawa juga. Karena mereka merangkul untuk menunjukkan suatu unsur kerja keras. Kemudian jujur, kolaboratif, kritis dan kreatif itu adalah nilai-nilai baik yang berlaku secara universal. Oke, selain itu kami juga mempertimbangkan karakteristik materinya. Di sini ada konseptual, analitis, matematis. Itu adalah merupakan karakteristik materi daripada fisika. Kemudian kami mempertimbangkan unsur budaya juga untuk Bisok Menik tersebut. Oke, di sini juga dipertimbangkan adalah materi prasyarat, yaitu dinamika dan kinematika. Oke, dinamika itu adalah mempelajari tentang hukum Newton, kemudian ada gaya, kemudian kinematika itu mempelajari tentang perpindahan, percepatan. Sehingga ketika dua materi ini dilewati, kita akan bisa dengan mudah memahami usaha dan energi. Dari semua pertimbangan berikut ini dengan tertulis seperti di papan ini, ada kasus peserta didik, kemudian ada materi prasyarat, kasus materi yang terintegrasi budaya, diharapkan akan membentuk hasil belajar yang berupa pertama, ada question and posing problem, kemampuan rasa ingin tahu peserta didik terhadap suatu fenomena atau permasalahan alam. Kemudian yang kedua, diharapkan akan membentuk applying new knowledge to new situations. Ini maksudnya adalah ketika pengetahuan yang dia dapat di salah satu materi yang terintegrasi dengan budaya atau apa, sosial dan macam-macam itu, bisa dia mampu menarik intisari atau konsep-konsep yang ada pada materi dengan langkah-langkah yang dia dapatkan dari usaha dan energi tersebut. Kemudian yang ketiga ada persisting. Jadi fisika itu mengajarkan yaitu kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi permasalahan. Kita tahu fisika itu intinya adalah perhitungan yang cukup rumit dan membutuhkan kekuatan kemampuan untuk bertahan. Kemudian kemampuan yang berikutnya adalah listening with understanding and empathy, yaitu kemampuan daripada peserta didik itu ketika dia mendengar, menerima teman-temannya dalam proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan atau metode kelompok. Kemudian selanjutnya ada metakognitif. Metakognitif adalah suatu kemampuan penggunaan kemampuan berpikir atau otak 100% atau 100% ketika menghadapi suatu permasalahan. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan responding with wonderment. Ini adalah suatu ungkapan syukur hasil akhir pembelajaran, sebuah perasaan bisa memahami, yaitu syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa terhadap pengetahuan yang sudah diberikan melalui pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.